Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa tipe-tipe soal pada persamaan trigonometri. Jadi kita langsung saja ya. Yang pertama saya punya soal 3 tambah 2 akar 3 sin X sama dengan 0, di mana batasnya dari 0 sampai 2V. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan pertama di sini adalah bentuk trigonometrinya, yaitu kita punya sin. Otomatis kita langsung berpikir ke arah menyelesaikan persamaannya dalam bentuk sin dan juga rumus persamaan trigonometri untuk nanti menentukan himpunan penyelesaiannya juga rumus khusus untuk sin. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan di sini adalah batas yang kita punya. Jadi batas ini akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan kita punya batasnya itu dari 0 sampai 2V, karena di sini ada V radian di batasnya, maka himpunan penyelesaiannya juga harus dalam V radian. Itu artinya tidak boleh dalam derajat. Jadi itu hal pertama yang harus diingat. Nah, di sini kita selesaikan bentuknya. Untuk mengubah bentuknya, yang perlu kalian perhatikan adalah kalau ada 3 di sini, ketika dia ditambah dengan 2 akar 3 sin X, maka ketika kita hanya perlu 2 akar 3 sin X saja di ruas kiri, maka 3 ini kan harus kita buat jadi 0. Dia akan harus dikurangi 3, karena 3 kurang 3 kan 0. Karena dia dikurang 3, maka di ruas kanan yang 0 ini kita kurang 3 juga. Jadi itu kenapa dia berubah tanda. Nah, sekarang untuk sin X-nya. Kita kan mau membuat dia sin X aja yang di ruas kiri. Berarti 2/3-nya harus hilang. Tapi karena tanda di sini kali, 2/3-nya nggak boleh jadi 0. Harus jadi 1. Suatu bilangan supaya jadi 1, dia harus dibagi dengan dirinya sendiri. Maka dari itu di ruas kanan supaya adil kita bagi juga dengan dirinya sendiri. Nah, di sini 2 akar 3 bagi 2 akar 3 dia kan jadi 1. Jadinya sisa 1 kali sin X. Nah, selanjutnya di sini di ruas kanan kita punya min 3/2 akar 3. Jadi jelas ya bahwa kenapa dia min 3 di sini, karena 3 yang di soal ini kita akan kurangi 3. Kemudian kenapa 2 akar 3-nya tidak berubah tanda ketika pindah ruas. Jadi sebenarnya bukan karena berubah tanda atau tidaknya, tapi karena dia harus dibagi dengan dirinya sendiri. Dan supaya adil, maka ruas kanan juga harus kita bagi dengan si bilangan itu. Jadi misal nih nanti kita punya 2x sama dengan 6. 2x ini kan kita harus bagi 2 nih supaya 2-nya jadi 1. Makanya 6-nya juga kita bagi 2. Kita nggak perlu tanda yang berubah karena 2 bagi 2 nanti akan jadi 1. Malah kalau tanda yang berubah jadinya kan 2 bagi min 2. Hasilnya kan min 1. Tidak menemukan hasil X nanti dia. Gitu. Nah, selanjutnya karena di sini tidak boleh ada akar, kita kali sekawan. Kali sekawan yang di sini kita pakai itu boleh tidak isi 2-nya, karena 2 dengan akar 3 ini tandanya kali. 2 kali akar 3 kan gitu. Kita ambil akar 3-nya aja. Kalau nanti kalian ketemu bentuknya 2 plus akar 3 gitu, 2 dengan akar 3 kan bukan dikalikan nih, tapi ditambah. Makanya kita kali dengan 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Kalau bentuknya seperti ini, 2-nya ikut tandanya berubah. Yang awalnya plus jadi min. Kalau kalau 2 dan akar 3 dikalikan kayak gini, kita boleh ambil nilai bilangan yang di akarnya saja. Nah, selanjutnya di sini dikaliin biasa aja. Sin X sama dengan min 3 akar 3. Ini dibiarin min 3
akar 3 per 2. Nah, akar 3 kali akar 3 ini sebenarnya akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 3 kali 3. Akar 3 kali 3 akar 9. Akar 9 itu kan 3. Makanya 2 kali 3. Terus sampai di sana tinggal kita sederhanakan 3-nya. Kita punya, ingat ada min di sini. Min akar 3 per 2. Kita cari nilai sin yang min akar 3 per 2. Min akar 3 per 2. Kita lihat akar 3 per 2-nya dulu. Itu kan sama dengan setengah akar 3. Nilai sin yang setengah akar 3 kan 60. Karena ada min berarti kita pakai sin untuk min 60. Di sini kita sudah dapat sudutnya min 60 derajat. X-nya min 60, berarti sekarang kita masuk ke rumusnya. Yang kita punya rumus untuk sin itu kan A sama dengan K, X tambah K kali 360. Yang kedua, karena di sin kita punya 180 derajat min X tambah K kali 360. Jadi rumusnya itu bisa aja di sini X, bisa di sini A, bisa di sini A, bisa di sini X. Kalau misalkan seperti itu, yang perlu kalian ingat adalah bahwa di ruas kanan ini, entah A dia ataupun X, dia yang akan menjadi si sudut yang kita sudah dapat tadi. Tergantung nanti konteks yang kita pakai di rumusnya. Yang penting yang dimasukkan itu sudutnya. Oke, selanjutnya di sini kita substitusi dulu. Min 60 derajat tambah K kali 360. Di sini juga berarti 180 derajatnya kurang min 60 derajat. Kenapa kurang min? Karena kurangnya kan di rumus nih. Kalau min 60-nya ada di sini. Jadi yang disubstitusi itu min 60-nya. Kurangnya jangan ditinggal. Tambah K kali 360. Ini kalau kita ubah lagi jadinya 180 min kali min plus ditambah kita dapat 240 tambah K kali 360. Kemudian karena sudah dapat bentuknya ini dan yang di bawah ini, yang di samping ini juga, kita substitusi nilai K sama dengan 0 dulu. Baru K sama dengan 1 dan seterusnya sampai tidak memenuhi. Kalau dicari di sini kan sebenarnya, saya hapus dulu yang ini. Nah, yang disubstitusikan seperti ini. Tambah 0. Karena K-nya kita pakai 0, masuk ke rumus ini jadi 0 kali 360. A-nya kita punya min 60 derajat. Dengan cara yang sama, kita cari K1, substitusi K1-nya, kita dapat A-nya 300 derajat karena 1 kali 360 kan 360 dikurang 60 kita dapat 300. Kemudian K2, kalau misalkan sudah tahu K2 tidak memenuhi, boleh tidak usah dicoba. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu, terus misalnya mau dicoba, itu boleh. Kita hitung dulu 360 berarti dikali 2. Kita punya 720. 720-nya kita kurang 60, kita dapat 660. 660 ini kan udah lewat dari 360. Jadi sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Kita coba dengan rumus yang kedua. Ketika K-nya sama dengan 0 dengan cara yang sama seperti cara yang tadi, kita dapat A-nya 240. K1 360 tambah 240 kita akan ketemu A-nya 600 derajat. Nah, di sini selanjutnya yang kita lihat adalah di batas di soal. Kita kan punya 0 sampai 2V. Nah, 2V itu kan kalau misalkan kita ubah ke derajat, dia akan jadi V itu adalah 180 ya, teman-teman diingat. V itu 180. Berarti kalau kita mau cari 2V, kita punya 360 kali
180 kali 2. Kita punya 360. 360 mana yang ada di antara 0 sampai 360? Min 60 kan enggak, karena itu min. Kita punya nilai dari 0. 300 masuk, kemudian 660 kan udah lewat dari 360, kita nggak pakai. 240 masuk, 600 itu sudah lewat dari 360. Jadi kita punya 2 nih, 300 dan 240. Sampai di sini sudah apa belum? Belum. Seharusnya sih bisa sudah kalau misalkan kita punya batas di soal tadi 360. Sekarang karena kita punya batasnya 2V, maka kita ubah bentuknya. Kalau di awal kalian bisa ngubah, boleh. Kalau misalkan enggak, di belakangan diganti, boleh. Jadi nanti saya tunjukkan caranya kalau misalkan kita ubah di awal. Nah, sampai di sini kalau mau diganti belakangan, caranya kita kan punya 300 dan 240 nih. 300-nya itu kita kalikan dengan V per 180 selalu. Karena kita mau ubah ke dalam bentuk V. V itu kan 180. Berarti kalau misalkan 180 per 180 kan 1. Jadi dia tidak akan merubah arti dari 300-nya. Itu tujuannya. Kita sederhanakan, kalau masih susah coret-coret aja dulu. 30 dan 18 sama-sama bagi 6. 30 bagi 6 5, 18 bagi 6 3. 5V per 3. Nah, sekarang untuk yang kedua, untuk 240 sama 240 kali V per 180. Jadi sederhana gitu, coret aja dulu nolnya biar gampang ketemu angka yang lebih kecil, kan lebih terbayang pembaginya. Kayaknya bisa sama-sama kita bagi 6. 6 kali 4 24, berarti ini 4 6 3. 4V per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 4V per 3 dan 5V per 3. Selesai. Oke, yang kedua kita masuk ke soal yang lain. Kalau saya punya tan X min 27 derajat sama dengan 1 dengan batasnya dari 0 sampai 360. Nah, kalau dilihat di sini kan batasnya 360 derajat. 360 derajat ini kan satuannya derajat ya. Jadi kita akan pakai tan dan kita akan cari himpunan penyelesaiannya dalam derajat. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, di kiri ini kan udah derajat nih, di kanannya belum derajat. Berarti di kanan kita harus bikin derajat. Tadi juga gitu. Di sini. Di sini kan sinnya X, sudah ada sin. Di sini kan di kanannya belum ada nih sinnya, makanya kita ubah supaya kiri sin, kanan sin. Di sini kita ubah biar tan dan tan. Tan X min 27, kita cari nilai tan berapa yang hasilnya sama dengan 1. Kita kan punya tan 45 derajat. Nah, kalau sampai sudah tan dan tan, sederhananya sebenarnya kita lihat nilai tan sesuatu sama dengan tan sesuatu. Berarti sesuatunya itu, karena ini persamaan, bisa kita samakan. Ambil aja angkanya di dalamnya. Di setelah tan ya. Sampai di sini kita cari nilai X-nya. Berarti 45 tambah 27. 45 tambah 27. Kita punya 72 derajat. Nah, X-nya kan udah 72 nih. Kita masuk ke rumus tan. Jadi ini cukup sederhana kalau tan, karena dia cuma punya satu rumus saja. Caranya adalah A sama dengan X tambah K kali 180 derajat. Di sini A sama dengan 72 tambah K kali 180 derajat.
Ingat bahwa nilai dari tan itu di sini pengalikannya itu adalah 180, jadi beda dengan cos dan sin dia. Oke, sampai sini kita coba K sama dengan 0, berarti A nya adalah 72 derajat dengan cara yang sama kayak sin tadi. Kalau K nya sama dengan 1, A nya kita punya 180 tambah 72, 2, 5, 2. Kalau di K nya 3, saya rasa sudah nggak masuk dia. Jadi kita nggak perlu coba lagi kayaknya. Tapi kalau mau dicoba boleh, siapa tahu masuk. Kalau misalkan kuadran K3, berarti kan 72 tambah 180 kali 3. 90 kali 3, 540. 540 kali 3 aja udah 540. Tambah 72, berarti kan dia akan ketemu 612. Berarti kan sudah tidak memenuhi, jadi nggak usah dicoba. Di K1 aja sebenarnya udah 252 sih, udah gede angkanya. Nah, sampai di sini kita sudah tidak perlu lagi merubah sudutnya ke dalam bentuk V radian. Kenapa? Karena kita punya batas tadi. Jadi diperhatikan nanti batas yang kalian pakai. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 72 derajat dan 252 derajat. Selesai. Oke, saya lanjut ke soal ketiga. Nah, kita coba soal kalau kita ubah V-nya dari awal. Jadi misalkan saya punya sin X sama dengan sin 2V/10 misalnya. Untuk batasnya dari 0 sampai 2V. Nah, di sini kan udah jelas nih, kita akan mengubah dia nanti himpunan penyelesaiannya supaya dalam Pi. Nah, di sini karena kita sudah punya sin sama dengan sin, sama seperti tan tadi bisa diabaikan sinnya, jadi kita punya X-nya sama dengan 2V/10. Kalau mau dibikin V/5 boleh. Nah, di sini karena sudah bentuknya seperti ini, kita substitusikan K0. Jadi kita masuk ke rumusnya dulu. Kalau misalkan dia sudah dalam V langsung, jadi rumusnya yang pertama itu X tambah K kali 2V. Yang kedua karena dia V jadinya 180 nya itu kita ganti dengan V kurang 2V/10 tambah K kali 36 kali 2V. Oke, kita selesaikan satu-satu. Yang di kiri dulu, A sama dengan X-nya kita punya 2Pi/10 tambah K kali 2Pi. Kita coba K sama dengan 0. Berarti A-nya ini kan 0. Berarti A-nya langsung aja 2V/10. K sama dengan 1. Di sini kita orak-orakin dulu. 2V/10 tambah K-nya kan kita ganti dengan 1, berarti 1 kali 2V. 1 kali 2V, 2V. Disamakan penyebut. 2V/10, 2-nya dikalikan 10 berarti 20. V/10 baru kita jumlahkan. 22V/10. Ini 22/10 aja udah lewat dari 2, berarti kita udah jangan dilanjutkan lagi. Kita lanjut yang kanan sekarang. A-nya berarti kalau misalkan kita punya V kurang 2V, sederhanakan aja dulu, samakan penyebutnya. 10V/10 min 2V/10. K kali 2V-nya kita biarin.
Oke, kemudian A-nya 10 kurang 2, 8. V per 10 tambah K kali 2V. Kalau K-nya sama dengan 0, di sini A-nya sama dengan 8V per 10. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, dengan cara yang sama, 8V per 10 tambah, ini kan jadinya 1 kali 2V. Berarti 2V. Nah, selanjutnya 2V-nya dibiarin dulu deh biar kelihatan. A sama dengan 8V per 10 tambah, biar jadi 10 kali 5, 10V, kita kali 10, 20V per 10. A-nya sama dengan 28V per 10. 28V per 10 pasti sudah lebih dari 2V. Oke, kalau sudah, kita lihat nih, yang mana yang lebih dari 2V. 2 per 10, 2V per 10 itu kan artinya 2 per 10. 2 per 10 itu kan di bawah 2V, berarti memenuhi. 22V per 10, 22 bagi 10, 22 bagi 10 itu kan 20 bagi 10 saja sudah 2, berarti 22 per 10 lebih dari 2, nggak memenuhi. 8 per 10 pasti kurang dari 1, jadi dia memenuhi. 28 per 10 sama kayak tadi, 20 per 10 aja udah 2, berarti 28 per 10 tidak memenuhi. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah 2V per 10 dan 8V per 10. Selesai. Jadi demikian video pembelajaran mengenai persamaan trigonometri. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.